Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Jubaida, staf ahli Menteri Perikanan dan Kelautan dan Perikanan yang hari ini hadir bersama kita, yang tentu dari Bukit Tinggi tadi melewati jalan yang berbelok. Kemudian khusus Pasaman daerah yang sekarang pemekarannya namanya Pasaman Barat, itu yang memiliki pantai tadi. Pasaman kita ini berpenduduk sekarang 327 Kabupaten Pasaman dengan 12 kecamatan, 37 nagari. Jadi nagari ini adalah gabungan beberapa desa, namanya kalau di Sumatera Barat itu nagari. Nah, kalau di bawah nagari itu namanya jorong. Itu jorong itu sama dengan desa di luar Sumatera Barat. Kira-kira gambaran pemerintahannya seperti itu. Dari PDB kita 54,6% tadi itu, unggulannya itu adalah sektor pertanian, padi, sawah. Kita tahun ini surplusnya 9%. Dari target nasional 5%. Dan itu sebenarnya belum optimal, khusus pada sawah ini. Karena ada irigasi bagi kaum kita yang di daerah tahun 80-an. Ini belum rampung sampai sekarang. Dan insya Allah tahun ini ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Mudah-mudahan ini tuntas tahun ini irigasi Pandirau. Kalau irigasi Pandirau ini selesai tahun ini, dengan arti kata masyarakat kita bisa mengandalkan irigasi, bisa turun ke sawah 2 kali tahun. Tidak berlebihan kalau kita sebut Pasaman ini adalah lumbung padi di Sumatera Barat. Karena dia akan mampu mengairi 8.300 hektar daerah pertanian persawahan masyarakat kita di wilayah utara dari Kabupaten Pasaman. Jadi kalau kita dari lubuk ini, daerah Pandirau, Pantura namanya, ada 7 kecamatan, itu daerah persawahan. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di situ. Dan surplusnya saya yakin ini di atas 15%. Kalau sekarang 89.000 ton, itu bisa mencapai 150.000 ton sampai 200.000 ton per tahun. Kalau ini irigasi Pandirau ini. Kemudian ada lagi, irigasi Pandirau ini tidak hanya untuk persawahan, ini juga multifungsi, termasuk untuk perikanan darat kita. Ini yang barangkali berkaitan dengan minyak perikanan dan padat lumpur. Itu sudah terbiasa dari turun temurun mengelola perikanan ini, perikanan air tawar. Satu hari perikanan kita di Pasaman ini tidak hanya untuk konsumsi, masuk bibit ikan keluar dari Kabupaten Pasaman ke provinsi tetangga kita seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumut. Itu bibit perikanannya dari sini, termasuk Menanjau itu dari Pasaman. Kalau untuk pakan konsumsi ikan itu satu harinya 15 sampai 20 ton ke provinsi tetangga kita, termasuk kebutuhan Sumatera Barat disuplai dari Kabupaten Pasaman. 15 sampai 20 ton per hari. Kemudian ada kecenderungan akhir-akhir ini masyarakat kita ini untuk menjual bibit ikannya. Dia tidak sanggup membesarkan ikan, dengan arti secara ekonomi dia tidak merasa untung. Itu persoalan akhir-akhir ini, karena mahalnya makan ikan. Berbagai langkah di daerah kita sudah lakukan dengan mencoba mendorong masyarakat membangun pabrik-pabrik minyak kecil, usaha-usaha rumah tangga. Persoalannya tingkat pertumbuhan ikan ini, padahal kita punya bahan baku dasar cukup. Kita punya tepung ikan, kita punya pantai di Sasak, punya pantai di Air Ramis, tepung ikan bisa. Dedak kita punya.
sawit ikannya. Tapi ada satu komoditinya yang katanya ini nggak bisa diganti. Dan kawan-kawannya importirnya ini tunggal. Itulah yang sekarang menguasai pasar. Dalam hal ini, ketika kita bicara para pembudidaya atau apapun namanya, atau katakan ya Pak ya, tapi bukan kelompok dadakan kan Pak, ya, kelompok budidaya ikan kan gitu. Nah, dalam hal ini tentu saja Pak Bupati, sebuah kelemahan yang kebanyakan kita temui adalah bahwa kenapa para petani itu tidak berdaya. Nah, kita menginginkan dengan lewat Minapolitan ini, kita ingin ujungnya adalah menciptakan kelompok budidaya. Kelompok budidaya itu menjadi mandiri. Dari tidak mandiri menjadi mandiri kan gitu. Kelihatannya mudah tapi sulit bukan main. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita tentu saja harus ada upaya dan harus ada instrumennya untuk mengukur mandiri tidaknya kan gitu. Nah, mandiri itu tentu saja kemandirian secara teknis maupun kemandirian secara permodalan kan gitu. Nah, seringkali kita bicara apa sih di semua tulisan profesor apapun yang bicara dikatakan bahwa ini tuh ketidakmandirian disebabkan oleh tidak ada modal. Menurut saya jangan itu dikedepankan. Sesungguhnya kita jadikan pokdakan itu atau kelompok itu ketika kita ingin mensejahterakan tentu saja kita harus memberdayakan mereka ya Pak ya. Nah, oleh karena itu kaitan dengan SKPD lain tentu saja ada. Nah, ini mohon kelembagaan ini pun dikukuhkan menjadi kelembagaan yang memiliki daya saing. Nah, dalam hal ini tentu saja Dinas Koperasi bisa berembuk di situ. Bagaimana ya? Bagaimana mereka punya menjadi koperasi? Bapak dan Ibu yang kami hormati, jumlah pembudidaya yang ada saat ini sampai 2012 ini 18.000 dan untuk Rawo Selatan dan Rawo ini sudah mencapai 8.000. Artinya pada kecamatan lain juga sangat banyak, Tar dan Rawo 814. Memang pada kedua kecamatan ini yang luas, namun kecamatan-kecamatan yang lain adalah kecamatan penyangga dari Minapolitan ini. Pertama akan secara sederhana, tapi kita sudah membangun sampai dengan sekarang sudah 3 kalau tidak salah kolam penggorokan ini. Nah, ini setelah di tahun yang lalu, di pembangunan kolam penggorokan pada tahun yang lalu ini Bu.